Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam kenal, Ana Amalia Salamatunisa, mungkin biasa dipanggil Amal. Ana Mustawa 3 dari Fakultas Teologi Islamiyah Al-Hikmah, jurusan Ilmu Al-Quran dan juga Tafsir. Ana lahir tahun 2000, lahir di Depok dan juga tinggal di Depok. Di tahun ini, Anda dicalonkan dan juga menerima pencalonan sebagai Ketua BEM Studi Dirasat Islamiyah Al-Hikmah. Dalam pencalonan ini, Anda mempunyai sebuah visi dan juga beberapa misi yang akan Anda sampaikan. Visi Anda untuk BEM adalah menjadikan BEM sebagai problem solver dan juga fasilitator untuk meningkatkan kualitas seluruh aktivitas akademika Studi Dirasat Islamiyah Al-Hikmah sesuai dengan syariat Islam. Di sini kenapa Anda memilih sebagai problem solver dan juga fasilitator? Karena sebenarnya Anda pribadi melihat banyak sekali potensi-potensi yang dimiliki oleh para mahasiswi. Dan kenapa sebagai fasilitator? Karena Anda menginginkan bahwa nantinya kebermanfaatan BEM pertama kalinya harus dirasakan atau diperuntukkan kepada masyarakat Studi Dirasat Islamiyah Al-Hikmah. Dan di ujung visi Anda menambahkan sesuai dengan syariat Islam, karena sebenarnya inilah keistimewaan kampus kita, di mana di dalamnya terdapat banyak sekali para ulama yang bisa kita ambil dan juga yang bisa kita ambil ilmunya dan juga kita bisa terapkan ilmunya. Salah satunya adalah melalui organisasi BEM ini. Lalu dalam mewujudkan visi Anda ini, Anda punya beberapa visi. Yang pertama adalah merancang dan melaksanakan program kerja berlandaskan urgensi yang terdapat di kampus Studi Dirasat Islamiyah. Jadi di sini Anda menginginkan bahwa nantinya program-program kerja yang dirancang, dilaksanakan adalah berlandaskan kebutuhan para masyarakat Studi Dirasat Islamiyah Al-Hikmah, bukan hanya mengedepankan eksistensi belaka ataupun hal-hal yang lainnya. Seperti itu. Dan misi Anda yang kedua adalah menerapkan limpahan ilmu diniyah yang telah diberikan asatidz atau ustadzat Studi Dirasat Islamiyah Al-Hikmah secara qalilan wa qalilan dalam melaksanakan program kerja. Jadi ini adalah bentuk misi Anda untuk mewujudkan sesuai dengan syariat Islam. Karena dengan ilmu-ilmu itulah kita bisa mewujudkan atau melaksanakan segala program kerja sesuai dengan aturan Islam. Dan misi yang terakhir adalah membangun relasi seluas-luasnya untuk mengembangkan kreativitas para pengurus BEM Studi Dirasat Islamiyah Al-Hikmah. Relasi di sini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas yang disampaikan di visi Anda tadi. Karena dari relasi inilah kita bisa menambah wawasan dan juga pengalaman dengan orang-orang yang lainnya. Seperti itu. Mungkin inilah perkenalan Ane sebagai calon ketua BEM dan juga pemaparan visi misinya. Dari Ane mungkin ini dulu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatin Az-Zahra, merupakan salah satu mahasiswi Studi Dirasat Islamiyah Al-Hikmah. Di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri, juga mensosialisasikan visi dan misi saya untuk menjadi ketua BEM. Baiklah, diawali dengan perkenalan diri. Nama saya Fatin Az-Zahra, biasa dipanggil Fatin atau Rara, berasal dari Sumatera Barat atau tepatnya kota Padang Panjang. Selanjutnya, visi dan misi
menjadi ketua BEM. Visi saya di sini adalah menjadikan BEM Stiyudirosat Islamiyah Al-Hikmah sebuah organisasi yang responsif, adaptif, juga inovatif. Untuk mewujudkan visi saya ini, saya memiliki beberapa misi. Yang pertama yaitu membangun ukhuwah internal BEM Stiyudirosat Islamiyah Al-Hikmah dengan harapan agar terciptanya rasa memiliki bersama. Tahukah teman-teman bahwa rasa memiliki itu sangat-sangat penting? Kenapa? Bisa dibayangkan, misalnya dalam sebuah kelompok kecil maupun organisasi, itu misalnya salah satu anggotanya atau salah dua atau salah tiga, ataupun nggak ada satupun anggotanya yang punya rasa memiliki. Itu bisa dibayangkan kalau misalnya di tengah jalan organisasi ataupun kelompok tersebut punya hambatan, terus nggak ada yang peduli, itu bisa dibayangkan bukan kalau gimana keadaan dari organisasi ke depannya begitu. Selanjutnya, misi yang kedua yaitu menciptakan kekompakan antara mahasiswi juga kampus dalam menghadapi situasi dan kondisi agar dapat bertahan dalam berdakwah. Nah, di sini bisa dibayangkan juga kalau misalnya kita dalam keadaan offline, otomatis setiap kita mengadakan kegiatan di kampus, masyarakat sekitar bisa kena faedahnya atau kena manfaatnya juga dari kegiatan kita. Nah, dalam kondisi yang sekarang, kondisi yang bisa disebut normal, dalam keadaan semuanya online, kita diharapkan bisa terus menjaga kekompakan antara kita dan juga kampus dalam terus untuk berdakwah tanpa mengenal kita dalam kondisi apa gitu. Selanjutnya, misi saya yang ketiga yaitu menjadikan BEM Stiyudirosat Islamiyah Al-Hikmah sebagai wadah yang responsif dalam menerima aspirasi mahasiswi. Nah, di sini diharapkan BEM tidak hanya menjadi sekedar wadah atau sekedar mangkok untuk menampung aspirasi, tapi juga diharapkan BEM juga menindaklanjuti apa-apa yang dianggap perlu oleh mahasiswi gitu, sehingga ntar kita menemukan output yang berguna buat mahasiswi juga. Selanjutnya ada misi yang keempat, yaitu menerapkan innovation mind sebagai kunci dalam kemajuan BEM Stiyudirosat Islamiyah Al-Hikmah, sehingga setiap pengurus diharapkan memiliki standar pengetahuan yang terus meningkat dan berkembang agar siap menghadapi berbagai persoalan. Di sini kenapa saya mengambil innovation mind, bisa diibaratkan misalnya kita menemukan suatu masalah di kemudian hari, baik itu masalahnya kecil maupun masalah besar, akan tetapi kalau misalnya kita tidak mengasah atau tidak memunculkan innovation mind, tidak melatih innovation mind dari awal, itu kita bakalan stuck di penyelesaian masalah sebagaimana masalah itu terselesaikan di masa sebelumnya gitu, tanpa memikirkan sebenarnya penyelesaian yang lalu itu efektif enggak sih gitu. Walaupun ntar di saatnya kita menyelesaikan itu dengan innovation mind, terdapat cara yang kita temukan itu nggak seefektif yang lalu, itu nggak apa-apa, asalkan innovation mind kita selalu diasah, selalu dilatih dan dikembangkan. Baik, sekian visi dan misi dari saya. Terlebih dan terkurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Aulia Nida Khofia, biasa dipanggil Nida. Saya berasal dari DKI Jakarta. Saat ini saya adalah mahasiswi STIU di Al-Hikmah semester 3. Nah, moto hidup saya adalah terus belajar dan bergerak, libatkanlah Allah di setiap langkah-langkahmu. Baik teman-teman, di sini saya sebagai kandidat calon ketua BEM STIU di Al-Hikmah nomor urut 3 periode 2021. Maka izinkan saya untuk memaparkan visi dan misi saya sebagai calon ketua BEM. Nah, visi saya adalah menjadikan BEM STIU di Al-Hikmah sebagai wadah untuk mahasiswa dapat mengeksplorasi diri sesuai dengan potensinya yang berintegritas, berakhlak islami, dan bermanfaat untuk masyarakat. Oke. Adapun misinya, yang pertama adalah mendorong internal BEM STIU di Al-Hikmah yang berkualitas, solid, dan menjunjung tinggi profesionalisme. Nah, sebagai langkah awal untuk membangun BEM STIU di Al-Hikmah menjadi lebih baik, yaitu kita dengan memperbaiki internalnya terlebih dahulu. Oke. Oleh karena itu, nanti sebelum program kerja dimulai, saya dan teman-teman akan melakukan training atau mengadakan training supaya kita memiliki arah dan gerak serta visi misi yang sama juga gitu. Oke. Nah, yang kedua adalah menjadi organisasi yang responsif, solutif terhadap aspirasi mahasiswa dan masyarakat, serta menjadi sarana pengembangan minat dan bakat mahasiswa. Nah, BEM akan menjadi tempat untuk mahasiswa menyalurkan aspirasinya supaya program-program kerja yang akan BEM laksanakan itu sesuai apa yang mereka inginkan juga gitu. Dan BEM juga membuka gerbang selebar-lebarnya untuk mahasiswa yang ingin meningkatkan potensi, minat, dan bakat mereka supaya menjadi mahasiswa yang berkualitas. Nah, yang ketiga adalah membangun sinergitas yang baik antar internal dan eksternal BEM STIU di Al-Hikmah. Nah, membangun sinergitas yang baik itu adalah hal terpenting dalam sebuah organisasi, karena ketika kita tidak membangun sinergitas yang baik tersebut, kita akan merasa berat atas langkah-langkah yang kita hadapi gitu. Nah, kita akan berusaha untuk membangun sinergitas yang baik antar internal dan eksternal kampus STIU di Al-Hikmah. Nah, yang keempat adalah melakukan pembinaan yang baik sehingga melahirkan kader-kader dakwah yang berintelektual, berakhlak islami, yang dapat berkontribusi nantinya untuk masyarakat atau orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, kami BEM akan berusaha untuk menjadikan contoh atau teladan yang baik untuk mahasiswa agar mahasiswa dapat mengambil pelajaran atas apa yang mereka lihat dan mereka dapat meneruskan estafeta perjuangan di kampus STIU di Al-Hikmah ini. Oke. Baik, demikian pemaparan visi dan misi saya sebagai kandidat calon ketua BEM nomor urut
3 periode 2021. Harapannya siapapun nanti ketua BEM yang terpilih, semoga menjalankan amanahnya dengan baik serta mendapat dukungan penuh terhadap elemen mahasiswa kampus STIU di Al-Hikmah, karena perjalanan yang hebat tidak akan bisa dilakukan oleh seorang diri, namun memerlukan teman-teman yang mendukung perjalanan hebat tersebut gitu. Oke, cukup sekian dari saya. Salam perjuangan, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.